Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi biologi yang terfokus pada penjelasan lengkap mengenai pembelahan sel secara mitosis. Mau tahu seperti apa videonya? Tonton terus ya video ini. Pembelahan sel memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Pembelahan sel memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, yaitu perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Bagian tubuh yang mengalami luka itu terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil proses pembelahan sel. Yang ketiga, reproduksi. Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pada video ini, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan sel mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini memiliki karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk memiliki susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terjadi, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada 4 fase pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Fase yang kedua yaitu metafase, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga yaitu anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tahap yang terakhir yaitu telofase. Pada tahap ini, membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai meregang. Oke teman-teman, itu dia pembahasan video kali ini mengenai pembelahan sel secara mitosis. Nantikan video selanjutnya mengenai pembelahan sel secara meiosis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.